Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken sedaya alim ulama, para kiai, para sesepuh dan para tokoh yang kami muliakan, wabil khusus para imam, dan tidak ketinggalan yang kami muliakan rekan-rekan yang telah memastikan terlaksananya kegiatan-kegiatan Masjid Ar-Rahman, yaitu teman-teman rekan-rekan DKM Takmir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kalian semua. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi disampaikan, disebut-sebut nama saya, yaitu dengan kalimat Ustadz, gitu. Kalimat yang sebenarnya berat. Saya itu berat, Pak, Bu. Bagaimana kita tidak berat bahwa kami teringat perkataan seorang alim, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngertos mboten Bapak Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani? Pernah mendengar mboten? Kan ada ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu-gitu kan. Sering ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan hanya tokoh NU untuk NU, bukan. Beliau ini adalah tokoh yang bermadhab Hambali, dan kemudian beliau juga banyak mengarang kitab dengan bermadhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Hambali dan Syafi'i, Masya Allah. Teringat sebuah perkataan beliau, ala kulli muridi, kan seperti itu. Ana as'adu alaikum hayyan wa maitan, gitu. Jadi seorang guru, seorang ustadz itu harus siap bertanggung jawab setiap perkataan-perkataannya. Seorang kiai, seorang ustadz, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hayyan wa maitan. Setiap itu kami siap bertanggung jawab kepada follower-followernya, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, baik dalam keadaan mati maupun hidup, kata beliau. Maka berat, Pak, seorang ustadz, seorang kiai itu berat. Nggih. Sedikit salah ngomong neraka, Pak, taruhane. Nggih. Sedangkan salarinya juga kayaknya nggak ada gitu. Gitu. Jadi memang ini adalah sebutan yang berat, sebutan yang sangat sulit bagi seorang muslim, karena memang tanggung jawabnya dunia akhirat. Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali tiba-tiba diminta di minggu kelima gitu kan. Ya karena memang ini Pak Wan ya, mencari ustadz itu susah gitu. Jadi seadanya aja lah gitu. Wis rapopo, semaju ae ngoten. Berat. Nggih. Jadi ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan panjenengan sedaya memaklumi nggih. Bapak Ibu yang kami muliakan, seorang laki-laki itu sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali,
Nate mireng mboten Pak kitab Ihya Ulumuddin? Nate. Wes yang penting insya Allah di dunia ini adalah kitab itu. Ada pokoknya yakin mawon ada. Karangan Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan yambaghi ala kulli rajulin inda zaujatihi kasobi. Dan ini sangat terngiang-ngiang ketika materi ini disampaikan oleh kiai kita, kiai saya waktu itu. Muridku, gitu. Wajib kalian para laki-laki khususnya, tatkala kalian itu di rumah di sebelah istrimu nanti, gitu kan, harus nunggu Hamdan selesai. Jangan lama-lama dan perusak konsentrasi itu memang senek kok. Saya itu enggak apa-apa dan selesaikan dan. Jadi ini materi tentang bab-bab yang ringan-ringan mawon ya. Jadi seorang laki-laki tatkala kita berada di rumah, tatkala kita berada di samping seorang istri, maka kasobi harus seperti anak kecil. Gitu. Seorang laki-laki, seorang suami tatkala di samping istri harus berpenampilan, harus model, harus berperilaku seperti anak kecil katanya. Maksudnya apa? Harus itu di sampingnya istri. Ini perkataan Al-Imam Ghazali. Ya seperti itulah seorang laki-laki. Manja, minta dimanjain, minta dipuk-puk, itu wajib Pak, kata Imam Ghazali. Nggih Pak, nggih. Jangan sampai kita ketika berada di rumah kita menampilkan kegarangan, menampilkan sebuah kesombongan, menampilkan sebuah keangkuhan, mentang-mentang sebagai seorang pemimpin berkarakter otoriter. Enggak boleh Pak, enggak boleh. Seorang suami harus sebagai teladan dan dia harus mampu menampilkan di hadapan anak dan istrinya sebagai seorang yang membutuhkan wanita, seorang membutuhkan ibu, membutuhkan sosok pendamping. Itu Pak. Maka kemudian dilanjutkan tema tersebut. Wa idil tamasa anha rujulan ai idza kharaja jika kalian wahai laki-laki, wahai para cowok, wahai para bapak, tatkala keluar dari rumah, maka engkau harus menunjukkan kewibawaan, menunjukkan sebagai laki-laki sejati, sebagai laki-laki yang harus melindungi, yang siap untuk di segala keadaan. Seorang laki-laki seperti itu. Maka tatkala panjenengan sedaya wahai khususnya bapak berada di luar rumah, jenengan harus menjadi rujulan, laki-laki sejati, laki-laki yang berwibawa, laki-laki yang tidak diremehkan, laki-laki yang membawa nama baik keluarga. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ghazali dalam bukunya. Lantas bagaimana? Karena Pak, akhir-akhir ini ada seorang laki-laki yang merasa dirinya seorang pemimpin, seorang laki-laki yang menurut dia harus terus berwibawa, maka tidak boleh. Manakala tatkala jenengan berada di rumah, jenengan harus santai, jenengan harus mesra, meskipun dia ini seorang dokter. Contohnya dokter Yudi misalkan, harus ngelain dok. Jangan langsung berpenampilan seorang pemimpin yang memang siap tempur gitu. Enggak, harus pura-pura lemes biar
Pok misalkan itu strategi. Nggih Pak Santi nggih? Nggih? Insyaallah nggih? Nggih. Wis manut mawon. Ini sebenarnya sejalan dan seirama dengan metodenya Pak Edi. Positif. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh karibnya Nabi Muhammad, oleh temannya, oleh sahabatnya, ma yaf'alur Rasul fi baitih. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah? Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali menyampaikan dan mengutip hadis tersebut. Dan beliau membantu dan mempersiapkan segala kebutuhan, segala untuk memastikan keberlangsungan dalam rumah. Bahkan beliau mengatakan beliau juga mencuci gerabahnya. Dan beliau juga tidur di pangkuan istrinya. Beliau juga minta diselimuti oleh istrinya. Tidak pernah kemudian Rasulullah berpenampilan dengan tampilan ketika mau perang, tampilan ketika bekerja di luar, berpenampilan ketika beliau menghadapi dengan musuh-musuh. Enggak, beliau lembut, layin, tenang, kemudian bermanja kepada istrinya, bermanja dengan istrinya. Dan Rasulullah SAW. Maka dari itu Pak, dalam kutipan tersebut seorang pemimpin itu juga mampu memberikan teladan-teladan agama. Teladan-teladan agama. Alaikar rajulu, bagi engkau wahai laki-laki, ta'ti bi, kalian harus datang dengan teladan, datang dengan contoh, datang dengan sikap yang bisa menjadikan keluarga kalian menjadi teladan, menjadi keluarga yang bisa menteladani dengan kebaikan. Contohnya apa Pak? Memberi teladan kepada istri dan anak-anak dalam hal kebaikan. Napa kira-kira Pak? Pak Sis sama Pak Sis? Ya. Contohnya ngeten Pak. Contoh yang sering kita lakukan, sholat sunnah lah. Kenapa sholat sunnah itu sunnahnya di rumah? Kenapa sholat sunnah rawatib itu di rumah Pak? Sunnahnya di rumah. Sekelas sholat rawatib yang menempel di sholat fardu, sholat sunnah rawatib yang menempel selalu qobliyah ba'diyah dengan sholat fardu, itu lebih utama, lebih afdal berada di rumah. Semua sholat sunnah Pak, itu di rumah. Tujuannya apa? Memberi teladan kepada putra wayah jenengan, memberi teladan kepada anak cucu jenengan, istri jenengan. Itu yang pertama. Keteladan, oh bapak itu sholatnya seperti ini. Kalau jenengan sholatnya semuanya di masjid, gimana anak kita? Nggak pernah menyaksikan pemimpinnya, tidak pernah menyaksikan bapaknya sholat, rukuk, sujud. Maka ini ternyata tidak sejalan, tidak cocok dan tidak pas dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sholatnya di rumah, rawatibnya. Ini hal yang sepele namun fadilahnya sangat bagus, sangat luar biasa. Yang kedua, rumah kita juga berhak untuk disolatin, digunakan untuk sholat rumah kita.
Tatkala jenengan semua kalau sholat rawatibnya di masjid, potensi jenengan sampai rumah langsung geletak. Udah merasa sudah rawatib. Bombohan tahajud. Bombohan, ingat bombohan buatan? Belum tentu. Maka rumah, ini contoh Pak. Begitu juga yang sederhana juga, sesuatu yang disunahkan berada di rumah, yaitu wudhu. Wudhunya di rumah. Wudhu di rumah Pak. Subhanallah. Wudhu di rumah, bukan di masjid, bukan di tempat wudhu masjid, bukan. Tatkala jenengan berangkat ke masjid, wudhunya di rumah. Ini sunnahnya. Dalam rangka apa? Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, man tatahharu fi baitih, barang siapa yang bersuci di rumah. Bersuci maksudnya apa Pak? Wudhu Pak. Ya wudhu, syukur-syukur sudah mandi Pak, harum. Summa dhahaba ila masjid. Kemudian dia berangkat ke masjid untuk apa? Berangkat ke masjid untuk apa Pak? Untuk sholat otomatis. Enggak mungkin kemudian mau berangkat ke masjid untuk ngopi di teras misalkan. Enggak. Tujuan kita adalah untuk sholat jamaah. Maka fa'alaihi yamhullahu bihil khotoya. Maka baginya akan dihapus dosa-dosanya. Sudah wudhu, syaratnya wudhu dulu Pak, mau ke masjid. Para ulama mengatakan wudhu dulu syaratnya. Jalan ke masjid, kemudian di masjid sudah suci, maka setiap langkahnya, setiap gas-gasannya, setiap pancalan pidalnya, bahasa kita Pak, itu yamhullahu bil khotoya, akan dihapus dosa-dosanya. Mau semakin jauh, muter dulu di Kemit misalkan. Kurang jauh lagi, langsung Kuarasan bablasnya. Nggih. Baru masuk sini. Ini yamhullahu bil khotoya, maka baginya akan menghapus dosa-dosa setiap langkah, setiap langkah. Ini janjinya Allah. Dalam bahasa sekarang ini kata siapa? Kata pusat. Perkataannya pusat. Sekarang lagi pusat, Pak. Siapa yang bilang? Pusat. Gitu. Wa yarfa'ul bihi darajat, dan baginya akan dinaikkan derajatnya. Subhanallah Pak. Tatkala panjenengan kok dinaikkan derajatnya, maka qala, perkataan Ibnu Katsir belum mengatakan idza rafa'al darajah fa'alaihi kafarallahu dzunubah, baginya akan dihapus dosa-dosanya. Kalau seseorang itu sudah naik derajatnya, dosanya itu diampuni. Optimis. Terus apalagi? Kemudian Allah lebih memperhatikannya. Tatkala seseorang itu naik derajat, Allah otomatis akan memperhatikannya. Diperhatikan, dicukupi urusannya. Ruwet-ruwetin jenengan, cicil-cicilanin jenengan, kreditnya jenengan, Allah perhatikan. Sawain jenengan, Allah urus. Putra wayah jenengan dalam lindungan Allah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan penyakit-penyakit jenengan dijadikan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Mendapatkan obatnya, diringankan sakitnya. Ya sakit tapi santai. Enggak pernah ngersulo, sambat. Maka teringat Pak, ini dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hari-harinya penuh ngersulo, au kama qol, penuh sambat, maka carilah Tuhan selain Allah. Seorang muslim, alaikum
Bagimu wahai seorang muslim, jika engkau hari-harimu penuh dengan sambat, penuh dengan kersulo, penuh dengan perkataan umpatan, penuh dengan apa bahasa ngomong Pak? Ngeluh, maka carilah Tuhan selain Allah. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah, Pak. Ngisin-ngisini, berarti ngisin-ngisini gue. Hamba aku kok sampai seperti ini. Orang percaya temen kan gitu. Wong ini semua sudah ada. Loh panjenengan sedaya itu mboten nyuwun, Pak. Jenengan tuh mboten nyuwun. Enggak minta apa-apa, Allah kasih gratis, apalagi sampai nyuwun jenengan. Plus. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Maka memberi teladan kepada suami, kepada istri, kepada anak, ini adalah bagian kewajiban, bagian teladan. Maka akan dinaikkan derajatnya, didekatkan, Allah semakin memperhatikannya, dan Allah lebih dekat padanya. Ini contoh Pak, wudhu di rumah. Maka Pak, jenengan kalau kesini ya usahakan wudhu dulu, bersih dulu, rapi dulu, syukur-syukur pakai parfum. Syukur-syukur jenengan sudah siap tampil langsung duduk di depan. Di soft pertama, Pak. Soft pertama ini perkataan seorang ulama adalah soft. Jenengan ngertos mboten, Pak? Soft itu napa? Baris nggih. Baris. Kan ada kalimat sawu sufakum, rapat dan luruskan soft kalian, kan ngoten. Soft itu Pak adalah miniatur dari surga. Seorang ulama beliau mengatakan miniatur surga adalah soft. Soft sholat kita ini miniatur surga Pak. Setiap orang mampu, bisa, boleh untuk duduk di depan. Dan siapapun itu tidak boleh melarangnya. Siapapun itu berhak untuk duduk di situ. Namun di antara kita enggan untuk duduk di shaf pertama, untuk sholat di shaf pertama. Begitu juga dengan surga. Surga itu adalah tempat yang sudah disediakan bagi siapapun, baik pemimpin, rakyat, seorang kiai, setengah kiai, seorang wali, bahkan setengah wali itu boleh di shaf pertama. Manakala kita kok pengen masuk surga, ya bersungguh-sungguh duduklah, carilah tempat itu. Semuanya berhak boleh. Namun jarang sekali orang yang sampai rebut-rebutan. Jarang Pak. Di Masjid Nabawi Pak, depannya Raudhah, itu kan shaf pertama. Jadi Raudhah itu di belakang shaf 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 lah. Karena imam shaf 1, 2, 3 belakang makmum itu ada 4, baru Raudhah belakangnya. Satu shaf pertama itu Pak, mereka rela bangun jam 1 malam demi mendapatkan shaf pertama di Masjid Nabawi, yang pernah kami saksikan Pak. Dan itu berebutan sampai anaknya disuruh, seandainya anaknya dianya ini belum siap, misalkan berangkat dulu, bookingkan ayah untuk duduk di sana. Itu satu jam kok datang ke situ, wassalam, nggak akan dapat shaf pertama dia. Shaf kedua dia atau ketiga, kok sampai setengah 1 jam sebelum adzan udah nggak dapat. Dan itu karena mereka tahu keutamaan fadl fi syufufil ula, keutamaan dari shaf pertama. Shaf pertama. Maka Pak, jika jenengan ingin mendapatkan pahala yang maksimal, pahala yang besar, tatkala jenengan sudah rawuh hadir di masjid yang mulia, maka pilihlah shaf pertama. Usahakan shaf pertama, sama-sama sujud, sama-sama rukuk, sama-sama berangkat,
keutamaannya saf pertama akan kita dapatkan daripada kita berada di belakang. Itu juga sama, rukuknya juga bareng, sujudnya juga bareng, salamnya loh juga bareng. Kok sampai hati kita pengen duduk di belakang, maka itu jauh dari miniatur surganya Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari harapan kita sebagai muslim yang pengen masuk surga. Karena tidak ada larangan di situ. Masih lama, Pak? Alhamdulillah. Maka tatkala seperti ini, Bapak Ibu sekalian, panjenengan khususnya, wabil khusus para pemimpin, para laki-laki, para ayah, jenengan ini adalah teladan, jenengan ini adalah sebagai tolak ukur bagaimana putra wayah jenengan itu akan menyaksikan, melihat panjenengan sebagai sosok yang dituakan, yang dipanuti. Maka berilah contoh-contoh yang positif, berilah contoh-contoh yang hasanah, yang baik. Karena maka memang dalam Al-Quran wala taziru waziratu wizra ukhra, memang iya, seseorang itu Pak tidak akan menanggung dosa masing-masing, tidak akan menanggung dosa orang lain, maksudnya seperti itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra, itu pribadi-pribadi kita ini akan menanggung dosa kita masing-masing. Memang iya. Namun tatkala jenengan memberi contoh, memberikan sebuah teladan yang baik, memberikan sebuah semangat yang positif kepada keluarga kita, maka ada yang mengikuti kita, maka pahala-pahala seperti itu akan kita dapatkan persis seperti mereka yang melaksanakan. Tatkala kita kok berbuat dosa, maka anak itu akan menyaksikan. Zaman sekarang, Pak, anak itu tidak bisa dinasihati, susah. Mbok sing alus yo. Mbok sing bener yo. Ini nasihatnya seperti itu, Pak. Namun tatkala kok jenengan berbicara kebaikan itu, namun jenengan begitu di rumah kok sampai nendang pintu, sampai kemudian suara ditinggikan, atau jenengan sampai kemudian enggak boten purun dengan nasi dingin, enggak punten, nget-ngetannya mintanya hidangan yang hangat misalkan, itu akan dicontoh oleh putra wayah jenengan. Saestu. Karena anak sekarang lebih ke arah teladan. Ngoten nggih, Dok nggih? Saestu. Saya usul, Pak. Di tengah-tengah kita ada seorang dokter. Dikasihlah majelis kesehatan. Itu jauh lebih dibutuhkan. Jauh lebih kita harapkan daripada hanya sekedar rohani. Karena jasmani juga sangat penting. Nggih, Ustaz Yudi nggih. Nggih. Berbagi ilmu. Karena kita tembak sekarang di sini, kalau di luar nggak mau beliau. Nggih, insyaallah. Kasih. Minggu kelima, gitu cocok dia. Leres mboten, Pak? Nggih, mireng nggih, Dok. Insyaallah. Karena zaman sekarang makanan kita, pola hidup kita perlu bimbingan, Dok. Kalau seperti ini, wah, belenger. Saestu, Pak. Hidup di dunia, makanya gini, Pak. Ada sebuah konsep. Janganlah kalian ngoyo cari dunia. Kan seperti itu, sering kita dengar. Tapi itu juga dibantah oleh ulama juga. Bagaimana kita tidak ngoyo di dunia, sedangkan kita aja hidup di dunia. Maka kita harus cari dunia dengan maksimal. Gitu. Maka kita butuh sebuah informasi-informasi kesehatan, informasi-informasi yang lebih kita butuhkan, khususnya zahiriyah kita, kehati-hatian kita untuk menjaga kesehatan. Itu adalah
yang saat ini kita butuhkan. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Jadi sunnah-sunnah dan teladan-teladan tersebut mudah-mudahan kita bisa lakukan. Sunnah apa lagi, Pak? Membawa anak ke masjid. Membawa anak ke masjid. Rasulullah SAW pernah menggendong cucunya dibawa ke masjid. Dan para sahabat Hasan, Husain kemarin kita ceritakan, sahabat-sahabat yang kecil yang lain, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, kemudian masih banyak, Zaid bin Muawiyah. Mereka tidak lepas dari masjid yang dibawa oleh orang tuanya. Akan dibawa ke masjid, dan dia suatu ketika tatkala dia besar, dia akan mencari masjid dimanapun dia berada. Tidak mencari angkringan, tidak mencari kafe, apalagi sampai mencari mancing misalkan. Oke. Ke masjid, teladannya banyak. Karena di masjid adalah komunitas orang-orang baik. Rasulullah SAW khairul baqa, sebaik-baik tempat Baitullah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebaik-baik tempat, maksudnya apa? Para ulama mengatakan bi'ahnya, lingkungannya, mentalnya, semangatnya, niatnya adalah masjid baik. Semua baik, apik. Enggak ada di masjid itu yang buruk, tidak ada. Tidak ada. Maka teladan seperti itu, Pak, jenengan jangan sampai kemudian ada anak kecil rame di masjid jangan protes niku mboten pareng. Harusnya kita bangga, alhamdulillah di era-era sekarang anak-anak harus diajak ke masjid. Sing pinarak jenengan sedaya niki usia semun pinten, Pak? Subhanallah. Perlu ada generasi-generasi yang memang harus diajak ke masjid dalam rangka untuk melanjutkan semangat cita-cita kita untuk memakmurkan masjid. Ini contoh juga yang harus kita lakukan, yang harus kita teladani kepada anak putra wayah kita, cucu kita. Jangan sampai kita malu, apalagi takmir, begitu ada yang rame, ada yang geger, memarahin anak kecil. Memarahin anak kecil, itu enggak. Zaman Rasulullah SAW, masjid juga digunakan untuk latihan gulat, strategi perang, kemudian untuk balap, apa namanya, bukan balap, Pak, lomba. Dalam masjid, Pak. Sekelas Masjid Nabawi, bukan Masjid Ar-Rahman, Pak. Masjid Nabawi, masjid terbaik, termulia kedua, itu digunakan untuk olahraga. Digunakan untuk tempat-tempat yang positif, yang sifatnya ada jasmani, sifatnya untuk mengatur sebuah strategi. Kemudian di situ juga ada sebuah kegiatan berobat juga, untuk mengobati para mereka yang sakit juga di masjid. Subhanallah. Saat itu belum ada PKU Gombong, Pak. Belum ada. Masjid tempatnya. Maka ada seorang sahabat, sebagai bukti, Pak, seorang sahabat namanya Allah karim, Zaid bin Amr. Beliau ini sakit parah tatkala pulang dari perang Uhud. Beliau diobati di masjid, beliau dirawat di Masjid Nabawi, kemudian meninggal, Pak. Sahabat Rasulullah SAW. Maka seketika itu arsy-Nya Allah bergetar, Pak. Ketika ada orang soleh, ini dalil ketika ada orang soleh, ada orang ahli masjid, ada orang yang baik yang selalu berada di masjid, tatkala meninggal arsy-Nya Allah bergetar. Maka su'ila Jibril bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini bukti, Pak, malaikat itu tidak mengetahui. Ya Muhammad, man matal yaum, hari ini siapa yang meninggal? Dikabarkan Jibril bahwa arsy Allah sampai bergetar. Maka faqala
Zaid ibnu Amr. Insya Allah beliau, insya Allah kalau nggak salah. Maka orang soleh tersebut meninggal di dalam masjid karena memang ahli masjid dan disolati di masjid, dirawatnya pun di masjid. Getar arsy-Nya Allah. Tatkala itu semua penduduk Madinah berkumpul di kota Madinah mensolati beliau, kemudian dikuburkan di Baqi', di pemakaman Baqi'. Tatkala meninggal dalam sirah nabawiyah, kaum muslimin saat itu, Bapak Ibu semuanya, untuk berdiri pun kakinya tidak mampu lepek lurus, harus jinjit semua. Jinjit, Pak. Saking padatnya, saking antusiasnya, saking banyak orang ingin takziah, bahkan malaikat-malaikat juga ikut menghantarkan pemakamannya. Ini ahli masjid. Ahli masjid, Pak. Apakah beliau ini biasa tongkrongan? Enggak. Apakah sahabat ini ngapunten melakukan pribadi kegiatan-kegiatan yang enggak bermanfaat? Enggak. Kegiatan yang enggak bermanfaat contohnya apa? Remi, Pak. Meskipun itu tidak dengan uang. Contoh mawon. Itu akan menyia-nyiakan waktu. 1 menit. Apalagi sekak. Satronji, bahasa Arabnya itu satronji, Pak. Sekak itu sepakat ulama mengatakan makruh. Karena apa? Membuang-buang waktu. Temennya sekak apa? Karambol, ceplak. Koncone meneh biliar misalkan, ngapunten. Biliar ini subhanallah tidak keringetan blas, tapi buang-buang waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai tanggung jawab keturunan-keturunan kita dunia akhirat. Beri teladan yang baik, ajak mereka ke masjid, menjadikan arsy-Nya Allah bergetar tatkala kita kapundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu